Di dalam cerita ini tak lengkap rasanya tanpa seorang pemimpin. Sekarang kita kenalan dulu dengan pemimpin kapal ini. Dia adalah Lenny si singa. Dia akan memperkenalkan seekor binatang yang akan ditugaskan untuk mencari daratan. Dia adalah burung merpati yang lincah. Jika mereka sudah menemukan daratan, maka mereka tak akan lagi terapung di lautan. Baru saja memulai, Leah dan Vinny malah membuat keributan. Mereka bermain-main dengan bulu merpati yang rontok ini dan itu membuat bulu ini masuk ke hidung gajah. Dan terjadilah sebuah kejadian yang luar biasa. Beberapa waktu pun berlalu. Di kapal yang besar ini juga terdapat seorang koki. Dia adalah Netrian dan Grim. Mereka bersukarela untuk memasak di kapal ini tanpa pamrih, agar hewan lain tidak memangsa satu sama lain. Di atas kapal, Leah dan Vinny agak gabut, jadi mereka ingin bermain sedikit dengan layangan mereka ini. Di awal menerbangkan layangan ini berjalan dengan lancar, tapi di pertengahan semuanya menjadi berantakan. Mereka kehilangan keseimbangan karena layangan ini rusak. Dan akibat dari kecerobohan mereka ini, mereka tak sengaja membuat keributan di atas meja makan dan membuat hewan-hewan di sana ketumpahan makanan. Di sini mereka dimarahi ayah dan ibu mereka. Mereka juga dihukum untuk menggantikan gagak untuk melihat daratan dari atas kapal. Di sini Leah sudah tidak tahan lagi dengan hukuman ini. Dia sangat lapar. Mungkin mereka bisa menyelinap untuk menemukan makanan di gudang penyimpanan. Dan untuk mengelabui orang tua mereka, Vinny membuat 2 buah boneka jerami yang menyerupai mereka. Jadi dengan begini, mereka bisa aman untuk pergi menyelinap ke gudang penyimpanan makanan. Tetapi tidak berapa lama kedua orang tua mereka malah datang, jadi Leah dan Vinny harus bersembunyi. Di sini kedua orang tua ini membahas stok makanan mereka yang tinggal sedikit. Sementara di dalam kapal ada 50.000 hewan. Jika begini terus, lambat laun mereka pasti akan kehabisan stok makanan. Tetapi Dave sangat santai, dia tak memikirkan semua itu. Dia malah bersandar di sebuah drum yang membuat drum ini menggelinding sampai ke dasar laut. Dan itu membuat stok makanan mereka juga jadi ikutan terjatuh ke lautan. Dan akibat dari kejadian ini, Leah dan Vinny juga ikutan terseret ke laut. Karena mereka yang bersembunyi di balik tumpukan makanan tadi. Dan semua stok makanan telah lenyap di lautan. Tentu saja itu membuat Dave sangat frustasi apa yang harus mereka lakukan. Tapi mereka juga harus berpegang teguh. Kejadian hari ini jangan sampai diketahui oleh hewan-hewan lainnya. Begitu juga dengan anak mereka. Karena mereka tak mungkin membuat anak mereka khawatir. Tetapi mereka tidak tahu saja kalau Leah dan Vinny telah terombang-ambing di lautan. Di sini Vinny dan Leah sudah berhasil membuat sebuah rakit dari bekas drum yang ada di kapal mereka yang terjatuh. Mereka mencoba mengejar kapal tetapi tidak bisa. Dan mereka hanya bisa menunggu bantuan jika orang tuanya sadar kalau mereka tidak ada di kapal. Di tempat lain, Dave dan ibunya Leah mulai memberikan makanan kepada anak mereka. Tetapi tidak ada respon sama sekali dari anak mereka. Mungkin mereka masih tidur. Sementara di tempat lain, Vinny mulai membuat sebuah joran untuk memancing. Mereka harus menangkap ikan untuk dijadikan makanan. Tetapi yang didapat bukannya ikan, malah ubur-ubur. Ubur-ubur ini sangat lucu dan Vinny akan menjadikan ubur-ubur ini teman mereka. Karena di lautan juga sangat berbahaya jika mereka melepaskan ubur-ubur itu. Dan tidak berapa lama sebuah badai pun datang. Para binatang yang ada di dalam kapal menjadi mabuk karena hantaman gelombang ini. Ibu Leah dan ayah Vinny sangat khawatir kepada anak-anak mereka. Mereka menghampiri keduanya, tetapi di sana hanya ada sebuah jerami. Mereka sangat senang karena Leah dan Vinny masih hidup. Mungkin mereka sedang bersembunyi di tempat lain. Tetapi yang tidak mereka tahu, Leah dan Vinny sedang dihantam badai di lautan lepas. Mereka menjadi terpisah karena badai ini. Vinny yang seorang Netrian mencoba untuk mencari Jelly dan Leah. Dia mencari ke sana dan kemari di dalam lautan lepas ini, tetapi tidak ada tanda-tanda dari Leah dan Jelly. Tetapi tiba-tiba saja dia bertemu dengan makhluk aneh. Vinny mencoba untuk melarikan diri sekuat mungkin dari kejaran makhluk aneh ini, tetapi dia malah menabrak sebuah batu yang membuat dia pingsan. Dan di keesokan paginya, Leah tersadar di sebuah daratan. Dia sangat senang setelah sekian lama akhirnya dia menginjak daratan lagi. Dia mencari Vinny tetapi tidak ada. Dia hanya menemukan Jelly saja. Tapi dia juga tak perlu khawatir dengan Vinny karena dia seorang Netrian dan mereka sangat pandai dalam hal berenang. Di tempat lain, Vinny sudah
sadar dari pingsannya, tetapi dia kaget. Dia seperti berada di sebuah rumah sakit dan banyak sekali Netrian di sana. Dia kaget karena selama ini dia tak pernah melihat Netrian lain selain ayahnya. Dan tidak berapa lama dia juga berjumpa lagi dengan makhluk aneh yang dia temui di dalam lautan. Rupanya mereka adalah tentara Netrian yang menjaga keamanan laut. Seragam ini mereka gunakan hanya untuk menakut-nakuti para hiu. Dan karena Vinny sudah baikan, jadi tentara ini mengajak Vinny untuk melihat koloni Netrian. Tempat ini benar-benar menakjubkan. Di sini indah dan damai, di mana mereka juga tak pernah kekurangan makanan sama sekali. Vinny juga diajak bagaimana siklus pertahanan para koloni ini. Mereka mengasingkan diri dari dunia luar. Mereka harus menghindari binatang-binatang karnivora karena mereka sangat kejam. Tetapi semua itu sangat berbeda dengan yang dialami oleh Vinny, di mana selama ini dia telah hidup berdampingan dengan hewan-hewan karnivora dan mereka sangatlah baik. Sekarang Vinny akan diajak untuk bertemu dengan leluhur. Dia adalah orang yang telah berjasa untuk koloni ini dan seluruh Netrian yang ada di sini. Di sini Vinny langsung saja meminta bantuan kepada tetua ini untuk mencari temannya yang berada di luar. Dia bukanlah seorang Netrian, melainkan seorang Grimm. Dan bukan hanya itu, masih banyak para temannya yang terapung di lautan. Mereka sekarang berada di dalam sebuah tabut. Masalah ini cukup serius bagi nenek ini. Mereka tak mungkin untuk menyelamatkan hewan karnivora atau pemakan daging. Vinny sangat kesal kalau begitu dia akan pergi dari tempat ini. Tetapi nenek ini tak akan mengizinkan Vinny untuk pergi. Karena menurut mereka takut jika Vinny akan membawa hewan karnivora ke pulau ini dan memangsa para Netrian. Dan Vinny juga akan dikurung di koloni ini dan dia tak akan bisa keluar lagi. Tetapi tidak berapa lama sebuah getaran pun muncul. Mereka biasa saja, tetapi mereka tidak tahu kalau ini adalah awal dari bahaya besar yang akan menerjang mereka. Di dalam tabut semua binatang sangat panik. Ibu Leah dan Dave sama sekali belum keluar untuk menyiapkan makanan dan mereka langsung saja melaporkan kejadian ini kepada Lenny, raja mereka. Di tempat lain Dave masih sangat panik karena anak-anak mereka belum ditemukan. Ibu Leah tampaknya agak khawatir karena dia melihat sebuah cakar anaknya dan dapat disimpulkan kalau Leah dan Vinny terjatuh ke lautan bersama dengan stok makanan mereka. Dan kepanikan mereka berdua ini ternyata didengar dan dilihat oleh hewan-hewan yang lainnya. Ini benar-benar kacau. Di tempat lain, Leah dan Jelly mulai menempuh perjalanan untuk mencari Vinny. Karena Jelly mulai kepanasan di dalam tempat kelapa ini, akhirnya Leah pun melepaskan Jelly ke dalam sungai yang mereka temui di dalam pulau ini. Tetapi tidak berapa lama, dua orang tentara Netrian datang. Mereka mulai menangkap Leah, tetapi untung saja Leah berhasil menghindar. Terjadi kejar-kejaran di sini sampai Leah pun naik ke atas ketinggian dari pulau ini. Dan di sini dia juga melihat tabut mereka yang terapung tidak jauh dari pulau ini. Leah ingin memanggil ibu dan ayah Vinny, tetapi dia tidak bisa karena dia takut ketahuan oleh tentara Netrian. Dan di sini dia juga tak sengaja terjatuh ke dalam sebuah kawah gunung berapi, yang dimana kawah itu aktif dan banyak larvanya. Leah mencoba lari sampai akhirnya dia terjatuh ke bawah dan ditangkap oleh Netrian dengan semprotan mematikan mereka ini. Sedangkan di atas tabut, ibu dan ayah Vinny diadili oleh binatang-binatang di sana karena keteledoran mereka di dalam menjaga bahan pangan kapal. Mereka ingin dicemplungkan ke laut oleh hewan-hewan di sana. Tetapi tiba-tiba saja ibu Leah melihat sebuah pulau. Jadi binatang-binatang di sana mulai hilang kefokusan dan hampir saja membuat ibu Leah dan Dave terjatuh ke lautan. Di tempat lain, Leah mulai dibawa ke dalam koloni Netrian. Mereka mulai masuk ke sebuah batu dan menuju koloni. Dan untung saja itu dilihat oleh Jelly. Jadi Jelly langsung mengikuti arah para Netrian ini. Dan sampailah mereka ke tempat yang sangat indah. Dan di sini Jelly juga melihat Vinny. Jadi dia pun mulai mencari cara untuk menemui Vinny. Di tempat lain, para hewan karnivora ini sudah sampai ke daratan pulau. Ibu dan ayah Vinny juga mulai mencari keberadaan anak mereka. Dan ketemulah mereka satu petunjuk yang menyatakan kalau Vinny dan Leah masih selamat. Di tempat lain, para Netrian mulai membuat pesta. Mungkin ini pesta untuk ulang tahun koloni ini. Vinny benar-benar tak bersemangat karena teman dan keluarganya
rupanya masih di luar sana. Dan tidak berapa lama datanglah dua tentara Netrian. Mereka menyampaikan berita penting kepada komandan mereka bahwa tabut telah bersandar di pulau mereka dan itu harus mereka rahasiakan dari Vini. Dan tak berapa lama terdengar suara yang tak asing bagi Vini. Rupanya dia adalah Jelly. Jadi Vini diam-diam pergi ke dekat kolam untuk menemui Jelly. Di sini Jelly pun memberitahu Vini kalau Leah telah ditangkap oleh tentara Netrian dan sekarang Leah sedang dibawa oleh mereka. Di atas sebuah ruangan, nenek putih ini menemui Leah. Dia amat sangat tidak menyukai hewan karnivora, mungkin karena masa lalunya. Dan dia akan mengurung Leah di ruangan ini supaya Leah tidak bisa kabur. Dan keberadaan tabut yang telah bersandar di pulau mereka juga sudah diketahui oleh nenek putih ini. Di sini Vini sudah berhasil kabur dari pengawasan para tentara Netrian. Sekarang saatnya dia harus mencari Leah. Di sini dia menemukan keberadaan Leah, tetapi dia juga tak bisa melepaskan Leah dari ruangan ini. Karena kunci utama dari ruangan ini ada di kalung nenek putih. Jadi Vini harus merebut kunci itu dari nenek putih dan baru bisa melepaskan Leah dari ruangan ini. Di lingkungan koloni semua Netrian sedang asik-asik menikmati sebuah pesta. Mereka juga membuat sebuah patung cantik untuk nenek putih. Ini mereka persembahkan karena nenek putih sudah banyak berjasa kepada semua Netrian. Tentu saja nenek putih sangat senang, dia sangat menghargai hadiah istimewa ini. Tetapi dia juga ingin mengumumkan sesuatu yang penting di sini, di mana sebuah tabut telah bersandar di pulau mereka. Mereka semua harus bersembunyi di dalam koloni ini. Tidak ada yang boleh keluar ataupun masuk di dalam koloni ini. Ini untuk keselamatan mereka semua. Semua hewan yang ada di tabut itu adalah hewan karnivora. Mereka adalah hewan pemakan daging. Dan jangan sampai Netrian-Netrian ini menjadi makanan mereka. Mereka hanya perlu tetap rahasia, tetap aman, dan tetap manis. Dan sekian dulu pengumuman ini, saatnya nenek putih harus tidur dan beristirahat. Di tempat lain, Ibu Leah dan Papa Vini mulai menyusuri pulau ini untuk mencari kedua anak mereka ini, tetapi mereka sama sekali belum menemukan jejak. Dan keberadaan mereka ini untung saja dilihat oleh Jelly. Jadi Jelly memberitahu kejadian yang sebenarnya. Kalau Leah dan Vini telah diculik dan dibawa ke dalam ruangan lewat pintu batu itu. Dan tidak berapa lama terlihatlah dua orang Netrian keluar dari batu itu. Jadi Ibu Leah dan Ayah Vini langsung saja menjalankan aksi mereka. Sedangkan Vini dia masih berusaha untuk mengambil kunci yang ada di leher nenek putih. Kunci ini hampir saja dia dapat, tetapi dia malah tergigit oleh kalung kerang nenek putih. Dan hampir saja Vini membuat keributan. Dia berhasil mengambil kunci di leher nenek putih, tetapi dia juga ketahuan oleh nenek putih. Jadi Vini cepat-cepat saja dan membuka pintu ruangan Leah. Dan kedua sahabat ini pun akhirnya bisa kembali bersama. Tetapi mereka tertangkap lagi oleh pasukan Netrian. Mereka akan dibawa oleh dua orang tentara ke ruangan penyimpanan. Dikira dua tentara ini adalah dua orang Netrian. Rupanya itu adalah Ibu Leah dan Ayah Vini. Mereka berhasil masuk dan menyusup ke dalam koloni. Sedangkan nenek putih dia sama sekali tidak menemukan Leah dan Vini. Mereka baru menyadari kalau mereka telah ditipu oleh dua orang penjaga tadi. Di tempat lain, keberadaan Vini dan yang lainnya sudah diketahui oleh para tentara koloni. Begitu juga dengan nenek putih. Nenek putih sangat kecewa dengan Vini. Dia sudah menjadi pengkhianat bagi Netrian dan mereka harus ditangkap. Tapi sebelum mereka dikejar, Leah ingin memberitahu sesuatu yang mengerikan tentang pulau ini. Di mana mereka harus segera pergi dari pulau ini karena ada gunung api yang sedang aktif. Dan mungkin cepat atau lambat gunung api itu pasti akan meledak. Tapi omongan Leah sama sekali tidak dipercaya, jadi sebaiknya mereka kabur saja dari tempat ini. Dan nenek putih juga tak akan mengejar Vini lagi. Jikapun gunung api itu meletus, mereka juga tetap akan bisa kabur ke lautan. Karena mereka seorang Netrian. Sementara di tempat lain, para karnivora benar-benar menikmati liburan mereka di pulau ini. Mereka merombak kayu-kayu tabut untuk membuat perlengkapan di pulau ini. Dan tidak berapa lama, Leah beserta yang lainnya pun datang. Mereka ingin mengajak semuanya untuk pergi dari pulau ini karena ada gunung api yang akan meletus dengan larvanya. Tetapi banyak sekali yang tidak percaya dan tidak berapa lama gunung api pun langsung meletus. Semua Netrian juga sangat panik. Mereka harus mengevakuasi diri mereka ke tempat yang lebih aman. Semua tentara pun harus bergerak cepat. Mereka tak bisa di dalam koloni, mereka harus cepat-cepat keluar dari pulau ini. Semua Netrian sudah berhasil dievakuasi, tetapi nenek putih ini malah masih terjebak di dalam koloni.
karena dia terlalu sibuk membantu keselamatan Netrian yang lainnya ketimbang dirinya sendiri. Di tempat lain, para Netrian sudah bertemu dengan semua hewan karnivora. Sebenarnya mereka agak takut dengan hewan-hewan karnivora ini. Tetapi dengan keberanian diri, Vinny meminta bantuan kepada Kapten Netrian untuk membantu membangun ulang kapal mereka. Dengan begini mereka bisa bersama-sama keluar dari pulau ini dengan sebuah tabut. Ini agak berat, tetapi sang kapten harus setuju untuk membantu hewan-hewan karnivora. Ini juga demi keselamatan Netrian yang lainnya. Mereka semua saling bekerja sama untuk membangun kapal. Tetapi Vinny malah mendapatkan kabar yang kurang baik dari Netrian lain, karena nenek putih masih terjebak di dalam koloni. Vinny yang baik hati pun jadi tak tega. Dia lantas langsung pergi menyelam ke bawah untuk menyelamatkan sang nenek. Dia tak pergi sendirian, rupanya Jelly juga ikutan. Di sini Vinny sudah berhasil menemukan sang nenek. Dia terjebak di balik reruntuhan patungnya sendiri. Dia amat sangat menyesal karena tak mendengarkan perkataan Vinny sejak awal. Koloni yang telah dia bangun bertahun-tahun kini sudah tidak ada artinya lagi. Tetapi di sini Vinny meminta nenek putih ini untuk jangan berputus asa. Di luar sana masih ada Netrian yang menunggu keselamatan nenek. Jadi nenek harus berusaha untuk kembali kepada mereka. Kaki nenek putih ini terluka, jadi dia tak bisa berenang lagi. Dan dengan ide cemerlang, Vinny langsung saja memasukkan nenek putih ke dalam patung nenek putih. Dengan sedikit bantuan listriknya si Jelly, Vinny dengan cepat bisa mengayuh patung ini sebelum reruntuhan itu jatuh menimpa mereka. Dan itu berhasil. Mereka berhasil melewati semua reruntuhan dan mengapung ke udara. Tetapi mereka malah salah jalan. Mereka muncul di tengah pulau, bukannya di samping tabut. Sementara kapal sudah hampir 100% sudah dibangun kembali. Dan saatnya mereka harus meninggalkan pulau. Leah benar-benar khawatir karena Vinny belum juga kembali. Dan itu didengar oleh Dave dan Ibu Leah. Jadi mereka berdua memutuskan untuk menyusul Vinny saja. Sementara Leah, dia juga tak bisa tinggal diam. Dia mengendarai pesawat terbang mereka untuk menjemput Penny dan itu berhasil. Dia berhasil menyelamatkan Vinny, nenek putih dan Jelly. Dan sekarang yang terjebak malah Ibu Leah dan Dave. Dan untuk segera sampai ke kapal, akhirnya Ibu Leah menggunakan kecepatan berlarinya agar mereka cepat sampai. Itu berhasil membuat mereka sampai tepat waktu. Dan langkah selanjutnya mereka akan menggunakan semprotan asap busuk dari Netrian untuk berlayar ke laut dan meninggalkan pulau. Hari pun terus berlalu. Tabut yang dulunya kumuh kini telah di-upgrade menjadi lebih modern dengan bantuan kaum Netrian. Dan kehidupan hewan Netrian dan karnivora pun berjalan dengan lancar. Mereka sangat damai tinggal di dalam sebuah tabut. Nenek putih juga sudah sangat bisa menerima dengan perkumpulan ini. Dan yang tidak disangka, ternyata burung merpati yang dulunya bertugas mencari daratan kini telah kembali dengan bentuk yang mengenaskan. Tetapi sayangnya, Lenny beserta hewan lainnya sangat enggan untuk meninggalkan tabut untuk sementara waktu. Sungguh mengenaskan bagi si merpati. Ditambah lagi dia malah tak sengaja diduduki oleh badak yang tiba-tiba datang. Nah teman-teman, bagaimana nih menurut kalian alur cerita film ini? Komen di bawah ya. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe dulu ya channel YouTube Mimin, supaya channel ini semakin berkembang dan Mimin semakin semangat untuk upload alur cerita filmnya. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.